Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Rinaldo Aliviandro Marcelino dari kelas 12 MIPA 3 absen 34 SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah guna menjelaskan cara-cara untuk menjawab soal tugas latihan kaidah pencacahan yang diberikan oleh Bapak Putu Juniase SPD selaku guru matematika wajib kelas 12 dari SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, berikut adalah soalnya. Berikut soalnya. Dari angka 1 sampai 9 akan dibuat bilangan ratusan ganjil yang kurang dari 500. Jika tidak boleh ada angka yang berulang, tentukan berapa banyak susunan bilangan yang bisa dibuat. Pertama, untuk menjawabnya ini, kita lihat dulu aturan yang terdapat di dalam soal. Yang pertama, dikatakan bahwa akan dibuat dari bilangan-bilangan tersebut akan dibuat bilangan ratusan ganjil. Yang kedua adalah bilangan ratusan itu kurang dari 500. Dan aturan yang terakhir adalah tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, maka kita catat dulu. Yang pertama, aturan itu dibilang bilangan ratusan ganjil. Kalau bilangan ratusan ganjil berarti satuannya itu bilangan ganjil dong. Berarti seperti angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu jumlahnya ada 5. Nah, kemudian dibilangkan juga bilangan ratusan itu kurang dari 500. Berarti angka yang ditaruh di ratusannya itu, di bagian ratusannya itu, angka-angka yang di bawah angka 5. Berarti angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti jumlahnya itu ada 4. Nah, kemudian dikatakan bahwa aturan ketiga itu tidak boleh ada angka yang berulang. Kalau dikatakan tidak boleh ada angka yang berulang, berarti kita bisa bilang, kalau misalkan kita bisa analogikan misalkan kayak begini. Kalau misalkannya angka 1 dipakai di bagian ratusan, maka nggak boleh lagi dipakai di bilangan puluhan maupun di bilangan satuannya kan, kayak begitu. Jadi kan pasti beda dong, harus beda-beda angkanya, kayak gitu maksudnya. Nah, yang menjadi fokus kita, menjadi patokannya kita di saat ini adalah bilangan ratusannya. Karena bilangan ratusan kan bisa aja angka 100-an, 200-an, 300-an, 400-an. Sedangkan bilangan ganjilnya itu kan tinggal mengikuti. Sekarang kita lihat kalau di ratusannya itu ada dua tipe bilangan, yaitu ada bilangan genap yaitu angka 2 sama 4-nya. Dan yang lagi satu itu adalah bilangan ganjil 1 sama 3. Ya. Kalau kita kita pikirkan, coba kalau misalkannya angkanya itu bilangan ganjil, ratusan itu bilangan ganjil ya. 1. Ratusan itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya. Nah, kalau misalkannya di ratusannya bilang ganjil, berarti kan ada kemungkinan di ratusannya tetap ada 2 kan, bisa angka 1, bisa angka 3. Coba kita buat kotak dulu. Nah, yang ini adalah untuk ratusan. Sini adalah puluhannya. Yang sini adalah satuan. Nah, di angka ratusan ada 2 kemungkinan angka yang bisa dipakai, yaitu angka 1 dan 3. Kalau ratusannya itu bilangan ganjil ya kan. Ada 2. Nah, untuk terus aturan lainnya adalah kan dibilang satuannya harus bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kan ada 5, antara angka 1 sampai 9 itu ada 5 kan. Tapi karena misalkannya kita pikir, kalau misalkan mari kita berpikir kalau misalkannya angka 1 dipakai di ratusan, berarti di angka satuannya nggak boleh dong pakai angka 1 lagi. Berarti kan di angka satuannya itu kurang lagi satu kemungkinan kan. Berarti di angka satuan kita cuma bisa memakai 4 angka lainnya, yaitu yang memungkinkan untuk ditaruh, yaitu kita tulis ini kemungkinannya ada 4.
Sedangkan kalau puluhannya, di bagian puluhan kan tinggal mengikuti. Kalau satu angka udah dipakai di ratusan, satu angka udah dipakai di satuan, berarti di puluhan sisa berapa? Sisa lagi 7 angka yang bisa memungkinkan untuk dipakai, ya kan? Karena di puluhan kan nggak ada ditentukan dia tuh bilangannya apa, cuma ditentukan bahwa boleh memakai angka 1 sampai 9 dan tidak boleh berulang, gitu aja yang ada di puluhan. Berarti sisanya kemungkinan adalah 7 kemungkinan. Apabila kita menggunakan aturan perkalian dalam kaidah pencacahan, maka kita akan mendapat untuk ratusan berupa bilangan ganjil, kita akan mendapat kemungkinannya yaitu 2 dikali 7 dikali 4, berarti 56 kemungkinan. Nah, kemudian kalau misalkannya ratusannya itu bilangan genap. Nah, kalau ratusannya itu bilangan genap, pertama-tama kita buat kotaknya dulu. Nah, dapat kita lihat bahwa kalau misalkannya di bagian ratusan kan bisa ditaruh angka 2 sama 4, ya kan, sebagai kemungkinannya. Ada 2 kemungkinan berarti. Nah, kalau di satuannya kan di ratusan itu kan udah pasti ini kan, udah pasti genap. Nggak mungkin dong, kalau kan satuannya itu harus ganjil. Kalau berdasarkan aturan yang dibilang kalau bilangan ratusannya harus ganjil kan, berarti bilangan itu harus berarti bisa pakai 5 kemungkinan angkanya tersebut dong satuan itu, ya kan, karena nggak perlu berbagi dengan ratusannya, ya kan. Nah, berarti di bagian satuan tuh lengkap, dia ada 5 kemungkinan. Beda sama yang dibilang ganjil. Kalau ratusan itu berupa bilangan ganjil kan harus berbagi dia antara ratusan sama satuannya, berarti si satuannya itu kurang 1 kemungkinan angka. Kalau di satuannya itu boleh lengkap kemungkinannya itu ada 5, karena si ratusannya itu kan berupa bilangan genap gitu. Sedangkan kalau di puluhannya ya tinggal mengikuti, sama aja kan. Kalau udah diambil 1 angka di ratusan, 1 angka di satuan, berarti sisa lagi 7 kemungkinan kan, 7 kemungkinan angka. Berarti kemungkinan di bilangan genap ini adalah 2 dikali 7 dikali 5 jika kita menggunakan aturan perkalian kaidah pencacahan. Berarti didapat di sini totalnya adalah 70 kemungkinan. Nah, berarti untuk soal ini kita dapat mengetahui bahwa kemungkinan itu merupakan kemungkinan gabungan antara kemungkinan yang terdapat kalau misalkan ratusan itu berupa bilangan ganjil dan ratusan itu berupa bilangan genap. Berarti kemungkinan totalnya itu adalah itu sama dengan kemungkinan kalau ratusannya bilangan ganjil tambah kemungkinan kalau ratusannya bilangan genap, yaitu 56 ditambah 70, yaitu sama dengan 126 kemungkinan. Jadi inilah jawabannya. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun bersikap. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.